Halo semua, jadi di sini Mr. Ben kita belajar transformasi geometri ya. Ini sudah video yang ketiga, sekarang sudah sampai refleksi part kedua. Jadi yang di part 1 kan kita sudah belajar tentang refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama X, terhadap garis Y sama negatif X. Nah sekarang kita akan lanjut terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan H, terhadap titik 0,0 dan terhadap titik A, B, begitu ya. Nah sekarang mungkin kita langsung mulai dari terhadap garis X sama dengan H gitu ya. Oke, jadi refleksi terhadap garis X sama dengan sesuatu, misalnya H gitu ya. Nanti di soal kan diketahui misalnya terhadap garis X sama 2, terhadap garis X sama negatif 1, begitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Oke, mungkin kita coba gambarkan, oke ya. Nah, jadi ini adalah sumbu koordinat, oke. Nah, ini X, ini Y. Misalnya garis yang ungu ini adalah garis X sama dengan H gitu ya. Maka berarti di sini adalah H gitu. Nah, sekarang misalnya saya punya sebuah titik, di sini gitu ya. Jadi ini titik A misalnya, itu X, Y. Maka berarti jelas ini adalah X. Lalu ke kiri ini adalah Y gitu ya. Maka bayangannya di mana? Maka ini harus tarik garis tegak lurus, memotong X sama H tegak lurus begitu ya. Lalu jarak sini harus sama dengan jarak sini begitu. Nah, oke, ini kepanjangan. Oke, jaraknya sama sampai sini ya misalnya. Oke, tampaknya mirip ya. Oke, jadi ini adalah bayangannya. Jadi ini x-aksen, y-aksen. Dengan sangat jelas kita bisa melihat bahwa ternyata y-aksennya sama ya, yaitu y. Maka ini sebenarnya adalah a-aksen, x-aksen, y. Berarti kita tinggal mencari x-aksennya ini apa hubungannya dengan x gitu ya. Jadi sini adalah x-aksen. Nah, sekarang karena jaraknya sama, jadi misalkan ini jaraknya ini adalah m. Berarti ini jaraknya ini juga m, gitu ya. Nah, maka kita kalau perhatikan begini, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa? Dari sini 0 ya, gitu ya. Berarti sini x, terus sini h gitu ya. Jadi kayak garis bilangan gitu ya. Sini 0, oke. Sini misalnya 2 gitu ya. Sini misalnya 3 gitu ya. Nah, ini misalnya h, ini adalah x. Berarti m-nya ini adalah 1 gitu ya. Jadi sangat jelas kita lihat bahwa ternyata h itu adalah x ditambah m gitu ya. Yaitu 2 ditambah 1 kan 3 kan, betul ya. Oke, jadi dari sini kita peroleh bahwa h-nya itu adalah x ditambah m gitu ya. Berarti dengan kata lain m adalah h dikurang x. Nah, gitu ya. Oke. Tapi kalau dari sini kita lihat bahwa ini adalah h ditambah m ya. Jadi x-aksen itu adalah h ditambah m kan gitu ya. X-aksen adalah dari 0 sampai h, berarti h, lalu tambah lagi dengan m kan gitu. Nah sekarang tapi m-nya itu adalah h dikurang x. Jadi m-nya ini bisa kita ganti jadi h dikurang x. Maka h ditambah h 2h. Oke. Jadi ternyata x-aksen itu adalah 2h dikurang x. Nah, jadi kita bisa mendapatkan rumus aksen itu apa? X-aksennya adalah 2h dikurang x, y. Nah, jadi apa kesimpulan kita nih? Nah, jadi kesimpulan kita adalah bahwa kalau direfleksikan, jadi x, y, kita refleksikan, berarti m ya, mirror ya, terhadap garis x sama dengan h, maka bagian x itu 2 kali ini, oke, ini kali 2, taruh ke sini, oke, dikurangin sama bagiannya x, gitu ya. Kalau y-nya tetap, nah, gitu ya, bagian y-nya tetap, nah, gitu. Oke, dengan cara yang sama, kalian bisa coba sendiri. Maka refleksi terhadap garis y sama dengan a, untuk membedakan saya pakai k aja lah, gitu ya. Y sama k itu berarti begini. Bisa kita punya x, y, gitu ya. Dicerminkan terhadap garis y sama dengan k. Maka k-nya ini kita kali 2 taruh ke bagian y, gitu ya. Sedangkan bagian x-nya tetap begitu. Jadi ini kali 2, maka dapatnya jadi 2k gitu ya. Terus dikurangin dengan bagian yang y gitu. Nah, oke ya. Jadi seperti itu rumusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan refleksi terhadap titik A, B? 0,0 dulu ya, 0,0. Oke, maksudnya apa nih refleksi terhadap titik? Jadi begini ceritanya. Jadi begini.
Jadi misalnya ini sumbu koordinat, saya punya sebuah titik misalnya di sini. Oke. Ini titik A, ini x, y gitu ya. Maka sangat jelas di sini adalah x. Dan di sini adalah y gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan apa? Pencerminan terhadap garis apa titik 0,0. Nah, jadi terhadap 0, titik 0,0, 0,0 kan ada di sini ya, di tengah sini. Titik O ya, titik 0,0. Maka kita tarik garis ya dari A itu ke 0,0. Oke, ini panjangnya berapa? Lalu diteruskan nih garisnya diteruskan. Dan panjang ini harus sama begitu. Nah, panjangnya harus sama. Maka kita akan peroleh bayangannya. Ini A aksen ya, X aksen, Y aksen gitu ya. Nah, ini dengan cepat sadar bahwa kita lihat bahwa dia adalah segitiga yang sebangun ya. Oke, jadi berarti di sini tentu adalah harus panjangnya sama dengan yang panjang di sini ya. Karena di sini Y, berarti otomatis di sini adalah negatif Y. Sedangkan panjang di sini itu juga harus sama dengan panjang di sini ya. Maka berarti karena di sini X, berarti di sini otomatis adalah negatif X begitu. Nah, jadi artinya apa nih? Artinya bahwa A aksennya itu sebenarnya adalah negatif X, negatif Y begitu ya. Berarti kita dapat rumus nih. Jadi kalau kita punya titik X, Y itu kalau dicerminkan terhadap garis terhadap titik 0,0, maka hanya dikali minus saja. Nah, gitu ya. Dikali minus saja. Oke, sekarang bagaimana kalau direfleksi terhadap titik A, B. Oke ya. Kalau titik A, B sebenarnya artinya titik 0,0 ini tinggal kita geser sepanjang AB begitu ya. Nah, maka berarti semua titiknya itu juga harus digeser begitu ya. Nah, intinya sih begitu. Maka sebenarnya itu adalah kita melakukan dua hal, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan A, lalu dilanjutkan dengan terhadap garis Y sama dengan B, begitu ya. Nah, kalau terhadap garis X sama dengan A, X, Y ini apa? Terhadap garis X sama dengan A, ini kan berarti 2 kali ini. Kali 2 ya, gitu ya. Oke. Kali 2. Oke, maka jadi 2A kurang bagian X. Terus Y-nya tetap kan? Lalu kemudian hasilnya 2A kurang X, Y ini itu kita lakukan lagi lalu Y sama dengan B begitu ya. Maka berarti bagian X-nya tetap, ini ya tetap. Lalu kemudian ini kali 2 ya, taruh ke sini. Jadi kali 2, maka jadi 2B kurang bagian Y. Nah, makalah ini apa? Hasilnya ya. Berarti kesimpulannya adalah kita punya X, Y itu jika dicerminkan terhadap titik A, B, maka dia akan menjadi 2A kurang X, 2B kurang Y, begitu ya. Nah, sebenarnya ini juga sama sih, 0,0 ya, sebenarnya 2, yaitu terhadap sumbu X, lalu kemudian terhadap sumbu Y gitu ya. Dia terhadap sumbu X, kan dia ke bawah nih. Lalu terhadap sumbu Y, maka dia akan ke sana. Nah, sama gitu ya. Ya, begitu. Oke, jadi berarti dengan kata lain kita sudah selesai ke 8-8-nya ya. Maka tinggal contoh soal aja nih. Ya, jadi memang harus diingat gitu ya. Oke, jadi contoh soal. Jadi misalnya tentukan bayangan titik apa nih? Misalnya negatif 3,5 terhadap direfleksikan terhadap gitu ya. Oke, yang A garis X sama dengan negatif 2. Oke, yang B garis Y sama dengan negatif 3 gitu ya. Yang C titik 0,0 gitu ya. Yang D titik misalnya 5
negatif 1. Nah, begitu ya. Oke, langsung saja yang A. Berarti kita punya negatif 3,5 itu akan direfleksikan mirror terhadap garis X sama dengan negatif 2. Karena X, berarti ini tinggal kali 2, taruh ke sini. Oke. Jadi negatif 4 gitu ya. Kali 2 jadi negatif 4. Dikurangin dengan bagian depan, yaitu negatif 3. Dikurangin dengan bagian depan. Bagian depannya negatif 3. Oke, koma, bagian belakangnya tetap ya. Oke. Maka ini kalau kita hitung, maka jadi negatif 4 ditambah 3 dong ya. Nah, maka jadi negatif 1,5 jawabannya. Oke, mudah ya. Nah, sekarang yang B. Yang B kita punya titik apa? Negatif 3,5. Nah, itu di apa? Di mirror Y sama dengan negatif 3. Berarti X, bagian X-nya tetap dengan bagian depannya tetap. Nah, ini tinggal kita kali 2. Taruh ke sini jadi negatif 6 dikurangin dengan bagian depan. Nah, gitu ya. Oke, maka ini negatif 3, negatif 11. Selesai. Oke, sekarang yang C. Negatif 3,5 ini di mirror 0,0 itu ya. Maka berarti terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, berarti kali min aja. Berarti yang jadi 3, negatif 5. Nah, gitu ya. Oke, simpel banget ya. Nah, sekarang yang D. Yang D apa? Negatif 3,5 di mirror dengan titik 5,1 ya. Berarti ini kali 2 taruh ke sini, oke ya. Maka jadi 10 dikurangin bagian depan, dikurang dengan negatif 3. Lalu yang bagian belakang ini kali 2 taruh ke sini gitu ya. Maka jadi negatif 2 dikurangin bagiannya 5 ya. Oke, lalu kita tinggal ngitung nih. Jadi 13. Ini jadi negatif 7. Selesai. Ya, gitu ya. Mudah ya. Oke, kita coba lihat yang kurva. Oke, tentukan bayangan garis ini oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 2, gitu ya. Oke, kalau kurva, berarti kita selalu, jawab ya. Kita selalu, misalkan kita punya sebuah titik X, Y, lalu tinggal diikuti dia sebenarnya bagaimana. Oke ya. Jadi karena dia refleksi terhadap garis Y sama dengan 2, maka berarti X, bagian X-nya tetap, bagian depan ya. Terus ini tinggal kali 2, maka jadi 4 ya, kurang bagian Y gitu ya. Nah, kita sadar bahwa ini adalah seharusnya X aksen sama Y aksen. Artinya apa nih? Artinya X aksennya adalah X, sedangkan Y aksennya adalah 4 dikurangin Y. Dengan kata lain, karena kita mau mencari bayangan, berarti kita harus jadikan X sama dengan dan Y sama dengan ya. Berarti dari sini kita peroleh X itu sama dengan X aksen, sedangkan Y-nya ini pindah terus ke kiri jadi Y, sedangkan ini Y aksen pindah terus jadi kurang. Nah, gitu ya. Oke, lalu kemudian soal. Soal itu kan adalah aslinya ya. Oke, aslinya itu 2X dikurangin 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Karena asli tak perlu pakai petik. Lalu kita hendak ubah jadi bayangan. Berarti harus diubah jadi petik. Maka X ini kita ganti jadi X aksen. Sedangkan Y ini kita ganti jadi 4 kurang Y aksen. Oke ya. Nah, maka ini akan menjadi 2, terus X-nya kita ganti jadi X aksen. Sedangkan Y-nya kita ganti menjadi apa? 4 dikurangin Y aksen. Gitu ya. Masih ada tambah 1. Nah, karena semua sudah aksen berarti dia bayangan. Tak usah kita tulis aksennya lagi. Jadi 2X ini kali masuk negatif 12, ini kali masuk ditambah 3Y. Oke. Maka berarti jadi 2X ditambah 3Y kurang 11 sama dengan 0. Selesai. Jadi bayangannya adalah apa? 2X dikurang tambah 3Y dikurangi 11 hasilnya 0. Nah, begitu ya. Oke, lanjut. Oke, di sini bayangan garis G oleh-olehnya adalah ini. Artinya ini bayangan gitu ya. Oke, lalu kemudian ditanya adalah persamaan garis G. Jadi ditanya aslinya. Nah, maka karena ini masalah kurva, jadi kita selalu mulai dari kita mempunyai X, Y begitu ya. Lalu diapain begitu. Nah, ternyata ini di mirror terhadap titik 2,3. Nah, kalau titik 2,3 ini jadi apa? Maka ini kali 2, maka jadi 4 dikurang. Oke. Ini kali 2 jadi 6 dikurang gitu ya. Maka kita akan sadar bahwa ini adalah X aksen dan Y aksen. Berarti dengan kata lain,
X aksennya adalah 4 dikurang X, dan Y aksennya adalah 6 kurang Y. Karena carinya asli, maka tidak usah diubah ini. Udah bagus gitu. Kenapa? Karena di soal itu sudah diketahui bayangan. Oke, apa? Bayangannya X kurang 5Y ditambah 3 sama dengan 0. Salah. Harusnya X aksen kurang 5Y aksen. Bayangan harus dikasih aksen. Nah, maka sekarang kalau kita mau cari asli, artinya mengubah yang aksen itu jadi tidak aksen. X aksen ini sama dengan apa? X aksen ini sama dengan 4 kurang X. Maka nanti kalau diganti, maka udah tidak ada aksennya lagi gitu ya. Y aksen ini ganti menjadi 6 kurang Y. Maka nanti aksennya nggak ada lagi gitu. Oke, X aksen itu kita ganti menjadi apa? 4 dikurang X. Oke, sedangkan Y aksen itu diganti menjadi 6 dikurang Y gitu ya. Masih ditambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini karena sudah tidak ada aksen, maka ini udah pasti aslinya ya. Kita tinggal sederhanakan saja nih. Jadi 4 dikurang X, ini negatif 5 kali masuk, negatif 30 kali masuk, jadi positif 5Y tambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini kalau disederhanakan jadi begini. 4 kurang 30 negatif 26. Negatif 26 tambah 3 negatif 23. Biasanya orang tidak senang depan X negatif ya. Maka kali negatif 1, maka jadi X dikurang 5Y ditambah 23 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Jadi, jangan jadi bayangannya adalah, bukan. Jadi persamaan garis G, baca kembali soal ya. Oke, hati-hati. Persamaan garis G adalah apa? X dikurangin 5Y ditambah 23 sama dengan 0. Nah, begitu ya. Oke. Nah, saya pikir contoh ini sudah cukup mewakili gitu ya. Jadi sebenarnya pada intinya sebenarnya sama saja. Tinggal mengubah bentuknya saja begitu ya. Oke, jadi semoga bisa berguna video ini. Terima kasih.